Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Subakir adalah ulama wali songo periode pertama. Syekh Subakir dikirim oleh Kesultanan Turki Utsmaniyah untuk menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara atau Indonesia. Entah sudah berapa kali Kesultanan Turki mengirim para ulamanya ke tanah Jawa, namun selalu gagal dan gagal. Penyebab kegagalan tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya adalah masyarakat Jawa masih memegang teguh aliran kepercayaan dan agama Kapitayan. Agama Islam di tanah Jawa kala itu penganutnya sangat sedikit sekali, karena penguasa tanah Jawa tidak menginginkan agama baru masuk ke tanah Jawa. Konon katanya pada waktu itu tanah Jawa masih berupa hutan belantara dan sangat angker. Keangkeran Pulau Jawa pada kala itu sangat mengerikan karena Pulau Jawa dihuni oleh berbagai jenis makhluk halus yang sangat ganas. Jarang sekali ada yang berani menginjakkan kakinya ke Pulau Jawa, terutama para pendatang dari luar pulau. Karena Pulau Jawa merupakan pulau jalmo moro jalmo mati, artinya siapa saja yang berani masuk tanah Jawa pasti akan binasa atau mati. Sangat mengerikan sekali hal itu. Hal gaib dan para jin pula yang berada di tanah Jawa ikut menghalangi masuknya Islam di tanah Jawa. Para jin kafir dan lelembut serta dedemit penghuni Pulau Jawa bisa merubah wujudnya menjadi apa saja, termasuk menjadi ombak yang besar dan dapat menenggelamkan kapal-kapal yang hendak mendarat di Pulau Jawa, termasuk kapal-kapal yang ditumpangi oleh para ulama. Kemudian jin-jin tersebut juga bisa merubah wujudnya menjadi angin puting beliung yang siap memporak-porandakan apa saja yang ada di depannya. Kemudian dedemit Pulau Jawa juga bisa merubah wujudnya menjadi binatang buas dan melukai para ulama yang datang ke tanah Jawa. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, Syekh Subakir telah membawa batu berwarna hitam dari Arab, dan batu tersebut sudah diberi rajah, dan raja itu diberi nama Raja Kalacakra. Kemudian batu hitam tersebut ditanam oleh Syekh Subakir di tengah-tengah Pulau Jawa, tepatnya berada di puncak Gunung Tidar di Magelang. Karena Gunung Tidar diyakini sebagai sentral atau pakunya tanah Jawa. Semenjak ditanamnya batu hitam oleh Syekh Subakir, terjadilah gejolak yang tidak pada biasanya. Alam yang tadinya sejuk, matahari cerah, suasana damai, tiba-tiba berubah drastis selama 3 hari 3 malam. Cuaca mendung dengan tiba-tiba, angin bergerak cepat, kilat menyambar-nyambar dan menimbulkan hujan api di mana-mana. Gunung bergemuruh tiada henti-hentinya. Lelembut, setan maupun siluman yang tinggal di sana berhamburan dan berlarian menyelamatkan diri. Jin, peri, banaspati, kuntilanak hingga jailangkung semua hanyut dalam air karena tak kuat menahan panasnya pancaran batu hitam tersebut. Sebagian jin ada yang mati dan sebagian ada yang melarikan diri ke laut. Dengan terjadinya kekacauan di wilayah Gunung Tidar, maka hal tersebut mengusik penguasa tanah Jawa yang sedang bersemedi dan bersemayam di Gunung Tidar.
Penguasa tersebut sudah berumur 9.000 tahun. Raja Jin yang sudah berumur 9.000 tahun tersebut bernama Sabto Palon. Karena Sabto Palon merasa terusik, maka Sabto Palon pun keluar dari pertapaannya dan mencari sumber kekacauan tersebut. Pada akhirnya Sabto Palon atau Semar Badranaya berhadapan langsung dengan Syekh Subakir. Kemudian Semar Badranaya menanyakan perihal tumbal batu hitam yang ditanam di Gunung Tidar yang menyebabkan adanya hawa panas bagi para jin dan dedemit. Maka Syekh Subakir mengatakan bahwa tumbal tersebut untuk mengusir jin kafir dan dedemit yang menghalang-halangi penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Setelah terjadi perdebatan panjang antara Syekh Subakir dan Semar atau Sabto Palon, akhirnya mereka pun bertarung dan mengadu kesaktian. Pertarungan dua tokoh tadi terjadi selama 40 hari 40 malam. Akibat pertarungan dua tokoh ini menyebabkan pula tanah Jawa seperti ada gempa bumi, suara dentuman karena terjadi benturan ilmu sakti kedua belah pihak, sampai-sampai menimbulkan kilat dan percikan-percikan api hingga dentuman seperti gunung meletus. Akan tetapi hasil pertarungan tersebut tidak ada yang kalah dan menang. Akhirnya mereka pun berdamai dan berdialog bersama untuk mencapai kesepakatan. Pada akhirnya Sabto Palon memberikan kesempatan kepada Syekh Subakir untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa beserta para ulama dengan syarat tidak boleh memaksa. Kemudian Sabto Palon juga memberi kesempatan kepada orang-orang Islam untuk menjadi raja di tanah Jawa, tapi dengan syarat adat istiadat yang sudah ada tidak boleh dihilangkan. Dan siapapun yang menjadi raja harus tetap menghargai dan menghormati adat istiadat yang sudah ada. Pada akhirnya Syekh Subakir dan para ulama dapat menyebarkan agama Islam dengan tenang di tanah Jawa. Kiranya cukup sekian cerita dan sejarah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalam. Bagi teman-teman dan saudara-saudari yang menyukai channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur.